satu, cek. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di GKMI Anugerah. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini menjadi satu momentum perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menolong kita semakin taat, semakin mengasihi Tuhan. Sekalipun kehidupan kita di minggu yang lalu sampai hari ini tidak selalu indah. Ada pergumulan, masalah yang datang silih berganti, menyisakan rasa cemas, takut, atau khawatir. Tetapi kita masih bisa meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah gagal. Firman-Nya tetap untuk selamanya. Oleh karena itu saudara dan saya dipanggil untuk menghadap hadirat-Nya dengan menaikkan syukur kita. More than enough. Mari kita nyanyikan pujian ini. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Mari katakan, your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, good grace will mountain us, you're more than enough for me. Jesus, you're break every change, our lives in your hands. You're in control, grace overflow in us. You're more than enough for me. Mari sekali lagi katakan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake,
grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains on lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never falling. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never-ending. Great is our God. Power, mercy, never failing. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never-ending. Great is our God. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains our lives in your hands. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Dengan bangkit berdiri, mari sekali lagi katakan, your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkau adalah Allah, satu-satunya Allah yang cukup bagi kami. Sebab Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang menopang akan semua ciptaan-Mu. Engkau adalah Allah yang dengan kasih setiamu menebus ciptaan-Mu daripada kejatuhan dosa. Engkau adalah Allah yang akan menyempurnakan akan segala sesuatu pada waktunya kelak. Bapa Surgawi, di sini anak-anak-Mu, kami datang kepadamu sesuai dengan firman-Mu di dalam Mazmur 136 yang memanggil kami supaya kami bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman-Mu memanggil kami untuk bersyukur kepada Allah segala Allah.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman-Mu memanggil kami, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami datang ya Bapa, dengan hati yang tertunduk, dengan hati yang mengaku bahwa pertolongan kami satu-satunya hanya di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan semua isinya. Sudilah kiranya pada pagi hari ini Engkau mencurahkan kepada kami sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur 136 ayat 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum semua dijadikan, sebelum permulaan zaman, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia telah menetapkan kita menjadi anak-anaknya oleh karena Yesus Tuhan. Mari saat ini kita memberikan pujian kita memuliakan Dia, kita sembah Dia. Mari katakan bahwa kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umat-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Wanita katakan, kita dipilih. Yang pria, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bersama-sama muliakan Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah sembah kami dan hormat kami,
terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terpujilah anugerahnya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia yang membenarkan kita, Dia yang mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Hanya kuasa kebangkitannya lah yang sanggup mengubahkan saudara dan saya untuk menaatinya, untuk mengasihi Dia. Mari kita katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Silakan duduk. Saat ini mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Agus Santoso. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil juga adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk mengubahkan hidup saudara dan saya. Injil itu jugalah yang akan menjadi dasar, menjadi tujuan dan pusat dari pelayanan dan kesaksian kita di tengah dunia ini. Mari sekali lagi kita menyembah Yesus. Mari kita muliakan nama yang indah, nama yang berkuasa itu. What a beautiful name. Mari katakan, You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation now revealed
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sins was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Dia yang telah menang atas dosa dan kuasa maut. Dia yang bertakhta dalam kehidupan kita saat ini. Mari katakan, that could not hold you, the veil tore before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Yours is forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the name above all name. Mari sekali lagi katakan, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kata pujian kami tadi, bahwa sungguh indah namamu, sungguh berkuasa namamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Itu merupakan satu kuasa yang dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Dan sekarang ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya
Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibunya sedikit ya. Ya, saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas satu tema, yaitu kesetiaan Kristus dan kesetiaan kita. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Pendeta Agus Santoso, saya gembala di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali di Jalan Raja Wali di daerah Raja Wali di Kemayoran ya. Ya, saya saat ini akan membahas mengenai kesetiaan Kristus dan kesetiaan kita. Di kebaktian umum pertama tadi, saya membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi orang-orang benar, atau lebih tepatnya orang-orang yang dibenarkan. Dibenarkan ya, berarti bukan oleh karena kita, melainkan yaitu yang pertama, kesetiaan Kristus. Jadi kita dibenarkan oleh karena kesetiaan Kristus. Artinya adalah dia setia melaksanakan tugas Bapa. Bapa memberikan tugas kepada dia. Dia setia menjalankan tugas itu. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu karena kesetiaan dia melakukan tugas Bapa itu. Oleh karena itu, oleh karena kesetiaan Kristus itu, maka dari sinilah ujung pangkalnya yang kemudian memimpin kita menuju kepada iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya. Oh ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, percaya itu lebih ke arah masih percaya di kognitif. Nah, iman itu lebih dalam dari itu. Iman itu adalah satu yang tumbuh di dalam hati kita. Yang tumbuh itu oleh karena Kristus. Jadi iman itu adalah anugerah. Iman itu adalah pemberian Allah kepada kita, anugerah Allah kepada kita, sehingga di dalam hati kita itu muncul satu kepercayaan. Memang percaya juga, tapi kepercayaan dalam arti iman itu adalah yang tumbuh dari dalam hati kita. Oleh karena siapa? Bukan oleh karena kita. Kita bisa beriman itu bukan hasil dari usaha kita. Kita beriman itu oleh karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Nah, saya di kebaktian umum kedua ini lebih kepada selain kesetiaan Kristus, kita juga memiliki kesetiaan untuk mengikut Dia. Ya, kesetiaan Kristus dan kesetiaan kita. Sebentar saya buka kepeannya dulu. Kepean itu apa? Contekan. Contekannya di sini. Soalnya saya nggak bisa baca di ujung sana. Ya, kita akan baca Wahyu 2 ayat 10. Tapi secara khusus kita akan baca Wahyu 2 ayat 10b. Ya, di depan juga sudah ada. Nah, tapi boleh membuka Alkitab. Wahyu 2 ayat 10b yang berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya baca sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Gambar di samping itu adalah gambar para martir di abad-abad awal yang mati oleh karena kesetiaannya kepada Kristus. Ya. Para martir
gereja mula-mula oleh karena kesetiaan kepada Yesus Kristus. Nah, saya akan memberikan mengenai temuan-temuan arkeologi yang membuktikan bahwa sejak awal, abad-abad awal dari gereja mula-mula, itu mereka adalah orang-orang Kristen abad-abad mula-mula itu adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada Kristus. Nah, ini adalah sebuah kasus yaitu di Ramat Rachel. Ini kasus penelitian ya maksudnya. Sebuah penelitian di Ramat Rachel, ketika itu saya berada di sana dan terus mengikuti sekarang ini penelitian arkeologi ini mulai dari Ramat Rachel, terus satu tempat lupa saya namanya, terus kemudian yang terakhir atau akhir-akhir ini di Tel Asekah. Tel Asekah itu adalah tempat di mana kalau di Alkitab itu sangat terkenal perkelahian antara Daud dan Goliat gitu ya. Nah, itu Tel Asekah sekarang ini. Nah, ini di Tel Ramat Rachel itu dekat dengan Yerusalem dan Bethlehem. Jadi 10 kilometer di sebelah utara itu Yerusalem, 10 kilometer di sebelah selatan itu Bethlehem. Jadi Ramat Rachel, situs Ramat Rachel itu di tengah-tengah antara Bethlehem dan Yerusalem. Di tengah-tengah persis 10-10 gitu ya. Nah, kami menemukan di pinggir jalan itu, di bawah itu kan ada jalan itu. Itu ada jalan ya. Itu kalau ke arah kiri, ya, ke arah sana, ke arah kiri, itu 10 kilometer ke Yerusalem. Sedangkan yang ke arah kanan itu 10 kilometer ke Bethlehem. Nah, kami menemukan satu fondasi gereja. Gereja ini adalah gereja Ramat Rachel. Gereja Ramat Rachel. Itu adalah gereja, sebentar lagi Natal ya, adalah gereja yang memperingati Maria dari perjalanan Nazaret ke Bethlehem untuk sensus. Dan ketika itu Maria itu sedang hamil tua yang dikandung, nanti kayak pengakuan iman rasuli ya, yang dikandung dari Roh Kudus, ya anak darah Maria gitu ya, dan seterusnya. Ya itu dalam keadaan hamil besar, lalu setelah melewati Yerusalem 10 kilometer, setelah melewati terus dia ngomong kepada suaminya Yusuf, Say, kan gitu ya, atau Beb, ya, panggilan zaman sekarang gitu ya. Nah, Beb, aku capek banget. Yuk kita istirahat. Ya dah, kesini aja. Sekarang ini aku haus banget. Nah, di situ kemudian kira-kira beberapa langkah itu ke arah kanan atas gitu ya. Beberapa langkah itu ada sumur. Sumur yang dulu sudah ada, zaman Maria sudah ada, zaman sekarang pun masih ada. Sumur itu airnya itu kalau dites di lab itu wah mineralnya, kandungan mineralnya hebat. Tanpa natrium, sehat ya. Dan itu langsung diminum itu bisa. Enggak usah direbus dulu, itu sudah seperti kayak air minum dalam kemasan. Kalau biasanya kan ngomongnya aqua gitu ya enggak boleh karena merek gitu. Ya air minum dalam kemasan. Itu pun ini lebih sehat dan lebih baik. Nah, saat itu si Yusuf ngambil air dari situ dan diminumkan kepada Maria. Sehingga Maria segar kembali dan kemudian melanjutkan ke Bethlehem. Tinggal 10 kilometer lagi gitu ya. Nah, makanya tempat ini disebut sebagai gereja Katisma.
Ini reruntuhan ini, fondasi ini itu adalah fondasi dari gereja katisma. Bentuknya segi 8 gitu ya. Bentuknya segi 8, di tengah-tengahnya ada batu. Di tengah-tengahnya ada batu. Nah, ini gereja katisma. Kata katisma dalam bahasa Yunani itu artinya istirahat. Jadi Maria dan Yusuf itu beristirahat di situ. Selanjutnya, nah di gereja ini kami menemukan, ya menggali. Nah teknik arkeologi itu biasanya tel itu kayak gunungan gini, terus kemudian ada lapisan-lapisan. Nah itu yang pertama itu di awal itu lapisan Arab. Lalu yang kedua itu lapisan Bizantium. Terus kemudian di bawahnya masa-masa Romawi abad pertama begitu, itu adalah desa kecil di sini dan seterusnya. Saya lebih ke arah Bizantium gitu ya. Nah di strata Bizantium itu ditemukan bekas para martir dibunuh. Ini adalah gereja dan ada biaranya. Biara di sini otomatis itu penghuninya laki-laki semua ya. Biara, para pelayan Tuhan yang sedang studi di situ menjadi biara. Lalu ditemukan, nah cara orang mengubur dalam hal ini gitu ya, cara orang mengubur para martir itu macam-macam. Yang pertama adalah para martir, sebelumnya ya, para martir yang mati oleh karena dibakar, cara penguburannya bagaimana? Yaitu abu jenazah dari para martir yang dibakar itu dimasukkan ke dalam guci keramik. Lalu kemudian guci keramik tadi diletakkan pada yang namanya kolumbarium. Jangan dianggap kolumbarium itu seperti kayak di tempat-tempat pembakaran gitu ya. Itu kalau di sini daerah Jabodetabek ini ada Oasis ya kayaknya di Tangerang. Lalu mana lagi itu? Kayaknya di dekat Jelambar ya. Bukan. Yang pokoknya yang dekat pokoknya tempat perabuan gitu ya. Nah itu di situ biasanya ada gitu ya. Nah bukan di situ. Kolumbarium itu apa? Kolumbarium ini sebelumnya itu adalah tempat untuk sarang burung dan memelihara burung di strata sebelum Bizantium. Ya. Nah pas masa Bizantium itu, ada para martir yang dibakar. Nah abunya itu dimasukkan guci tadi itu, lalu diletakkan di lubang-lubang, seperti kayak gua begitu, ada lubang-lubang tempat pelihara burung itu, lalu diletakkan di situ. Nah ini adalah cara martir, penguburan martir yang pertama, ketika martir itu dibunuh secara dibakar. Terus yang kedua, para martir yang tidak dibakar, yang meninggal oleh karena misalnya ditusuk, ditombak dan yang lain sebagainya, pokoknya mati, tidak dibakar, itu ada beberapa cara sesuai dengan kedudukan yang ada, kedudukan atau pangkat dari martir yang dibunuh itu. Nah, yang pertama otomatis para martir ya orang Kristen biasa yang kemudian dibunuh, lalu cara penguburannya bagaimana? Nah ini contoh orang yang rakyat jelata biasa saja gitu ya. Ya orang Kristen biasa, ini contohnya mejeng dulu gitu ya. Nah itu ada saya gitu ya. Dan ada teman-teman tim arkeologi gitu ya, yaitu termasuk yang enggak punya strata gitu ya, enggak punya strata di dalam gereja gitu ya. Ini mejeng dulu aja.
mau guyon sedikit tapi nggak ada yang tertawa gitu ya. Ya itulah saya. Ya, selanjutnya. Nah, orang Kristen biasa atau biarawan yang mati oleh karena menjadi martir itu dikubur seperti kayak kita ya, yaitu dilobangin 2 meter kali 1, terus orangnya dimasukkan ke situ gitu ya. Tanpa peti. Mengapa? Karena itu sudah masuk digali sampai ke bedrock. Apa ya? Satu kedalaman bahwa itu sudah kayak apa? Batu begitu ya. Sudah batu itu ya. Terus dilobangin lagi batu itu kemudian menjadi kubur. Ini dicoba oleh teman saya. Teman saya ini dari Tunisia. Jadi wajahnya itu seperti kayak wajah kearap-arapan gitu. Dicoba. Saya nyoba juga gitu ya. Seperti kayak gini gitu ya. Tapi saya cari fotonya di mana nggak ada gitu ya. Maunya itu saya yang tampil di situ gitu ya. Nyoba gitu ya. Nah, ini malah ketemunya teman. Terus kemudian di lubang-lubang tadi kami menemukan tulang belulang manusia. Nah, itulah para martir yang setia mengikut Tuhan sampai mati. Nah, tulang-tulangnya kami teliti juga bahwa ya orang-orang ini mati dan dikubur dengan cara yang tadi. Lalu kalau orang itu dibunuh tapi dia punya jabatan. Karena dia adalah pemimpin gereja katisma dan pemimpin biara katisma, maka tulang belulangnya itu disimpan di yang namanya osoari. Dan osoari ini kayak peti mati gitu ya, tapi peti matinya kecil. Nah, osoarinya itu ada ukirannya tapi tanpa nama. Jadi peti mati hanya tulangnya aja, terus tanpa nama. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dia semacam kayak dimumikan. Nah, ketika dimumikan, terus setelah itu sudah beberapa waktu di dalam gua begitu ya biasanya. Lalu setelah itu beberapa waktu diambil, lalu kemudian dimasukkan ke peti mati ini atau osoari. Tapi osoarinya itu dengan ukiran-ukiran kayak bunga-bunga atau dedaunan, itu biasanya seperti itu. Nah, lalu kalau dia punya jabatan lebih tinggi, jabatan lebih tingginya itu misalnya seorang uskup atau orang yang sangat penting, maka dia itu dimasukkan dalam peti mati, osoari juga, tetapi osoarinya itu ada nama di situ. Ya, apakah ada nama atau nama plus ornamen yang seperti kayak tadi, itu pokoknya ada nama, itu adalah seorang uskup penting. Nah, sebuah contoh ini ada osoari, kemudian di situ ada ukiran nama. Nah, namanya itu adalah Jesus, Son of Joseph. Nah, ini ditemukan di makam Talpiot yang bikin geger di awal-awal tahun berapa? 2007, 2008 itu bikin geger bahwa ini diyakini sebagai Tuhan Yesus yang mati. Lalu Tuhan Yesus itu punya keluarga. Keluarganya itu keluarga Tuhan Yesus, dia punya istri. Istrinya namanya Maria Mene dan orang kemudian
orang Jawa itu ada tafsir Jawa, yaitu gotak gatik gatuk. Apa itu artinya? Cocokologi. Gotak gatik gatuk itu dicocok-cocokkan. Oh iya, itu tafsir cocokologi. Nah, Maryam ini, itu mungkin Maria Magdalena. Punya 3 anak. Ada yang namanya Yakobus, ada yang apa? Nah, itu satu keluarga, yaitu keluarga Tuhan Yesus gitu ya. Itu enggak. Gitu ya. Secara arkeologi itu enggak tepat. Mengapa? Karena peti mati, kemudian ada nama di situ, dan kemudian dites ukiran-ukiran yang ada, itu adalah ukiran Bizantium. Jadi ini adalah uskup ini yang disebut dengan Yesus di situ, itu bukan Tuhan Yesus. Melainkan yang disebut dengan Yesus di situ, itu adalah uskup dari abad yang keempat atau abad yang kelima Masehi. Kalau Tuhan Yesus kan tahun 30 ya kira-kira atau 31 wafat di kayu salib. Tapi kalau ini itu sudah berabad-abad sesudahnya, yaitu abad kelima atau abad keempat Masehi. Jadi itu bukan Tuhan Yesus ya. Ini adalah uskup. Jadi kalau uskup itu ada seperti itu. Tetapi yang penting di sini, ini secara arkeologis ya, yang penting di sini meski orang di dunia, orang-orang Kristen yang lain itu melihat status dan jabatan di dalam gereja. Oh, jabatannya ketua sinode. Oh, jabatannya sebagai gembala. Lebih rendah ya. Oke. Oh, jabatannya sebagai rohaniwan. Biasa. Masih pendeta muda. Di bawahnya lagi. Itu sifat manusia, enggak apa-apa. Dan dibuktikan dengan arkeologi tadi. Tetapi yang penting di sini adalah Tuhan tidak melihat jabatan itu. Melainkan Ia memberikan mahkota kehidupan kepada orang yang setia kepadanya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nah, ketika kasih Allah terbukti di dalam kehidupan kita, maka kita juga seharusnya lah setia kepadanya. Sekali lagi, ketika kasih Allah terbukti di dalam kehidupan kita, maka kita hendaknya juga setia kepadanya. Yang penting di sini adalah bahwa Dia akan memberikan mahkota. Ini ada replika mahkota dari atau yang ditemukan berasal dari abad pertama atau kedua Masehi. Itu berarti kan masa-masa Romawi begitu ya. Nah, ketika kitab Wahyu ini ditulis itu ya masa-masa itu. Nah, mahkota di situ itu menunjuk kepada mahkota yang seperti kayak gini. Ini emas. Ini foto ini jadi mahkota ini itu sekarang berada di museum di New York. Kalau pergi ke New York ada museum, saya nggak bisa membaca, The Metropolitan Museum of Art di New York. Nah ini mahkotanya seperti itu. Tetapi mahkota yang diberikan kepada kita jauh lebih berharga daripada hanya sekedar yang ini nih. Melainkan mahkota yang diberikan kepada kita itu adalah mahkota kehidupan. Kita akan perdalam sedikit dari kitab Wahyu tadi. Coba kita baca Wahyu 4 ayat 2 sampai yang keempat. Wahyu 2 ayat Wahyu 4 ayat 2 sampai 4.
Bentar. Wahyu 4 ayat 2 sampai yang keempat saya akan bacakan. Saya baca Alkitab terjemahan baru versi yang kedua ya. Jadi versi yang baru. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah ada sebuah tahta di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang, yaitu Allah gitu ya. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Apa itu 24 tua-tua? 24 itu ada 12 plus 12. Nah, 12 tua-tua itu adalah 12 tua-tua Israel. Plus 12. 12 itu adalah murid-murid Tuhan. Intinya adalah bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang adalah murid-murid Tuhan, yang berasal dari apakah itu orang Yahudi maupun orang Yunani saat itu ya, atau orang-orang non-Yahudi, orang-orang Kristen yang bermultiplikasi, termasuk kita semua. 24 tua-tua tadi hanya wakil. Nah, kita semua itu berkumpul dengan pusat. Siapa pusatnya? Pusatnya adalah Allah yang ada di tengah-tengah itu. Yang dimana di situ nanti ada anak domba Allah yang disembelih dan rohnya, Roh Kudus, ya Tritunggal itu duduk di tengah-tengah menjadi pusat dan kita semua berada di sekeliling dari Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah pusat dari kehidupan kita itu adalah Kristus. Selanjutnya kemudian di ayat setelah itu yaitu ayat 6b sampai 8 dari Wahyu pasal yang keempat tadi. Coba kita baca ya 6b sampai ayat yang ke-8. 6b atau ayat 6 aja ya. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada 4 makhluk. Kayaknya mengerikan ya makhluknya. Tapi ini sebenarnya adalah yang namanya serafim. Serafim itu apa? Serafim itu adalah malaikat pelindung. Kita semua di dalam liturgi pusat ibadahnya itu adalah Allah sendiri, kita dilindungi oleh 4 serafim. Selanjutnya Wahyu pasal 5 ayat 11 dan 12. Wahyu 5 ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Saya senang kalau sebelum tidur ya mendengarkan lagu Handel. Itu kadang-kadang sampai 2 jam. Ya memang sampai 2 jam gitu. Yang judulnya Mesias, Mesayah gitu ya. Yang di tengah-tengahnya itu di hampir ujung itu ada nyanyian gini, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya gitu ya. Nah, sebelum lagu-lagu itu ada lagu yang berasal dari Wahyu 5 ayat yang ke-12 ini. Anak domba yang disembelih, hormat dan kuasa dan seterusnya gitu ya. Wah, ini sangat megah sekali. Nah, itu apa? Itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang mengelilingi itu. Nah, malaikat-malaikat Tuhan itu menjagai seluruh umat saat itu. Jadi pada dasarnya adalah yang pertama, setia menempatkan Kristus di pusat kehidupan. Dan yang kedua, jika setia, mahkota kehidupan dianugerahkan. Dan di kehidupan akhir zaman nanti, setelah zaman ini berakhir, kita hidup bersama-sama dan kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Ada dua hal yang dapat kita lihat di sini, yaitu Tuhan itu sudah setia kepada kita. Itu sudah terbukti. Bukti-buktinya itu banyak sekali. Di KU pertama itu saya sudah berikan. Tapi yang pasti di sini adalah kita jangan menjadi Kristen doktrin saja. Tahu? Kita jangan menjadi Kristen doktrin saja. Kita hanya tahu dari pengajaran. Pengajaran itu oke, ya memang iman itu muncul dari mana? Dari pendengaran. Tapi tidak sampai di pendengaran aja, masuk di dalam hati kita, gitu ya. Jadi kita jangan mau menjadi Kristen doktrin saja. Tuhan setia kepada kita dan itu harus kita alami dan kita buktikan di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Saya akan kesaksian. Saya secara akademis sebenarnya dibesarkan, dididik itu ya di Indonesia dulu ya dididik gitu ya, tapi nggak berhasil. Gitu. Saya ranking pertama terus memangan, gitu ya. Sombong sedikit ya, enggak apa-apa ya. Saya ranking pertama terus dari mulai SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Saya ranking pertama terus, bintang kelas. Dan otomatis biasanya bintang kelas itu sangat dihafal oleh bu guru, Pak Guru. Nah, tapi yang pasti ranking belakangnya itu dari belakang. Jadi kalau muridnya 25 ya saya ranking 25 gitu ya, ranking pertama gitu ya dari belakang. SD, SMP, SMA seperti itu. Kemudian di S1. S1 juga sama, ranking belakang. Di semester pertama itu saya IP-nya, indeks prestasi kumulatif, kumulatif ya, itu masih semester pertama. Itu 1,75, hebat ya. Alias banyak C dan D, C dan D, 1,75. Lalu semester 2 sedikit mending, 1,8. Itu sebenarnya harus sudah dikeluarkan itu. Tapi Pak Rektornya, dulu panggilannya biasanya Pak Rektor, ya sekarang ya Pak Ketuanya. Pak Ketuanya itu mempertahankan saya gitu ya. Nah ini kasih karunia, saya hidup oleh karena kasih karunia gitulah kira-kira. Lulus. Nah setelah lulus S1, saya ini kayak mimpi di siang bolong. Mengapa? Karena saya punya cita-cita. Cita-cita saya itu adalah ingin sekolah ke luar negeri di universitas yang bonafit. Mana bisa gitu ya. Tapi saya hidup dengan penuh perjuangan itu. Tapi saya tidak mau melupakan bahwa Tuhan itu setia kepada saya.
saya ingin bahwa kesetiaan Tuhan itu saya nikmati. Nah, saya berusaha untuk apply ke Amerika. Pertama saya mendapatkan beasiswa dari Hope International University. Enggak tahu itu tiba-tiba saya dapat beasiswa. Padahal IP-nya terakhir itu cuma 3,00. Persis 3 gitu ya. Enggak menarik amat gitu ya IP-nya. Tapi saya mendapatkan, saya tunjukkan kepada Pak Ketua, Pak ini saya mendapatkan beasiswa, saya bisa ke Amerika. Tapi Pak Ketuanya ngomong, wah jangan, itu belum bonafit. Oh gitu ya, ya. Kan cita-cita saya ke sekolah yang bonafit. Tahun 97 saya apply ke Jewish Theological Seminary of New York. Saya dapat juga beasiswa. Saya tunjukkan, oh ya kamu bisa berangkat. Saya mendapatkan beasiswa untuk tahun 98. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika itu dolar dari 2.500, 3.000, kemudian melejit menjadi 16.500. Tidak terjangkau. Akhirnya gagal lagi. Terus saya berjuang. Baru di tahun 2002 saya mendapatkan lampu hijau, baru lampu hijau untuk mendapatkan beasiswa. Langsung saya pergi ke Jerman. Ketika di Jerman, ya sudah, kalau 1 tahun saya tidak mendapatkan beasiswa itu, ya saya harus pulang. Enggak apa-apa lah, pulang malu enggak apa-apa, dah pasang wajah tembok gitu ya. Yang penting sudah menikmati di sana gitu. Pikirannya sederhana aja. Saya pergi ke sana dan saya mendapatkan anugerah Tuhan. Saya mendapatkan beasiswa. Saya belajar dan belajar. 3 tahun berikutnya saya mengumpulkan disertasi saya jadi dari S1 langsung ke S3 ya. Karena S1 saya dihargai S2 malahan. Enggak tahu gitu ya. Saya enggak tahu gitu ya. Dan saya mengumpulkan disertasi saya mendapatkan disertasi saya itu summa cum laude. Jadi di atas cum laude. Tapi oleh karena ujian komprehensif saya itu magna cum laude, dibagi-bagi indeks prestasinya, saya dinyatakan lulus magna cum laude. Magna itu besar ya, mega gitu ya. Magna cum laude, di atas cum laude gitu ya. Cum laude yang besar. Nah, apakah saya ini usaha saya? Tidak. Saya yang dari ranking pertama dari belakang terus. S1 juga enggak bagus-bagus amat. Tetapi saya bisa menjadi magna cum laude, itu bukan saya. Saya yakin dan percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Dari situlah ketika kita menikmati kuasa Tuhan di KU pertama tadi, kebaktian umum pertama, saya menceritakan mengenai saya pernah sakit parah dan hampir meninggal. Tapi kasih Allah begitu nyata di dalam kehidupan saya. Paru-paru saya itu sudah rusak. Saya kalau batuk itu darah. Dokter mengatakan kalau enggak dirawat inap sebentar bisa awalahum. Awalahum. Tapi kasih Allah, kesetiaan Allah kepada saya nikmati. Jadi saya tidak mau. Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Kamu pernah menikmati? Itu doktrin. Saya tidak mau seperti itu. Kasih Allah, kasih setia Allah itu bukan hanya sekedar doktrin. Doktrin itu adalah berasal dari
kenyataan hidup dari bapak-bapak gereja. Saya mau menikmati itu, merasakan kasih setia Allah. Sampai saya pernah menyia-nyiakan 1 kali ujian, padahal itu sistem gugur. Kali yang kedua itu kalau saya enggak lulus ujian itu, goodbye. Silahkan pulang, pergi ke rumah, ke tanah air, ke Indonesia. Malu itu kalau pulang seperti itu. Saya sudah menyia-nyiakan yang satu. Saya hanya punya 1 kesempatan. Saya kemudian les bahasa Jerman, itu tes bahasa Jerman. Begitu saya melihat ujian itu, tes penempatan. Jadi saya punya sertifikat dasar, tingkat dasar. Otomatis ketika mendaftar les bahasa Jerman itu ada tes penempatan untuk ke menengah. Biasanya orang Indonesia enggak lulus itu tingkat menengah. Saya juga benar ketika mendapatkan tes ujiannya itu, saya juga enggak tahu. Saya kemudian ngitung kancing aja, A, B, C, D, karena A, B, C, D, A, B, C, D, A, O, A, B, C, D, apa gitu ya. Ya, B, terus apa ngitung kancing aja gitu ya, toh nggak lulus. Ternyata setelah dinilai, lulus saya. Waduh bingung saya, karena saya inginnya nggak lulus. Karena bisa les dari tingkat dasar lagi. Saya naik berarti ke tingkat menengah. Saya ngomong kepada guru saya, Bu, saya sebenarnya nggak lulus itu. Saya itu jawabnya dengan sistem kancing. Bingung guru saya. Nggak ada sekolah di sana sistem kalau jawab itu sistem kancing, hitung kancing ya. Tokek 1 A, tokek yang kedua B gitu kan. Tapi ini kan di sana nggak ada tokek, adanya kancing ya sudah gitu ya. Nggak bisa saya. Begitu masuk stres saya. Oleh karena stres, saya kemudian di hari Sabtu saya jalan-jalan ke kota itu namanya kota Bochum, dekatnya Dortmund gitu ya, itu kan sepak bola kan ada Dortmund, Bochum gitu ya. Stres, keliling-keliling, oh ada gereja, besok Minggu, besok saya ke gereja ini, benar, minggunya saya pergi ke gereja itu, saya perkenalan, saya ini pendeta dari Indonesia dan seterusnya. Oh Bapak pendeta ya? Ya kebetulan kami enggak punya pendeta. Hari Rebu itu ada PA, Bapak yang pimpin PA ya. Bapak menjadi pendeta kami ya. Benar, saya ditahbis menjadi pendeta di gereja itu, gereja Lutheran, semuanya orang Jerman. Waduh gitu ya. Saya mau ngomong bahasa Jerman saya jelek gitu, nggak bisa karena memang benar-benar seperti kayak nol gitu ya di sana gitu ya. Akibatnya ya saya disuruh untuk pimpin PA, bingung. Saya catat semua khotbah saya itu, lah saya baca semua itu. Sampai saya diajarin, dipimpin oleh Tuhan. Sampai akhir dari les bahasa itu, saya bisa seperti kayak khotbah begini, tanpa outline, tanpa apa-apa. Saya ngomong bahasa Jerman. Yang penting adalah bahwa nikmati kesetiaan Allah itu. Jangan mau menjadi Kristen doktrin tanpa menikmati. Kita harus menikmati kesetiaan Allah itu. Ketika kita menikmati kesetiaan Allah, maka kita bisa setia kepadanya. Martir-martir tadi sampai setia mati di atas kayu, bukan di atas kayu salib itu Tuhan ya. Mati, dibakar, dibunuh. Itu karena apa? Karena mereka telah menikmati kesetiaan Allah bagi saya dan bagi saudara. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu
yang menerangkan kepada kami, Engkau begitu setia kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sampai sebatas dalam pengetahuan ini ya Tuhan. Ajari kami untuk kami dapat mengalami kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami berada dalam studi, di kampus, ketika kami dalam pekerjaan kami masing-masing, ketika kami di dalam mengurus rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kesetiaan Tuhan dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah bersaksi, ketika hamba-Mu telah merasakan kesetiaan Allah di dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah kesaksian hamba-Mu ini dapat menjadikan motivasi bagi jemaat Tuhan untuk juga dapat menikmati kesetiaan Kristus di dalam kehidupan kami. Dan melalui dari situlah kami memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Ketika kami menghadapi tantangan dan cobaan, dan bahkan tantangan itu adalah kematian bagi kami tetap memiliki iman yang teguh itu. Kami tidak akan menjual nama Tuhan demi hanya kesenangan yang sementara saja. Tetapi iman kami teguh sampai mati, sampai akhir kehidupan kami. Oleh karena pengalaman iman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapan syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Agus buat firman-Nya. Ya teman-teman sekalian, sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan untuk persembahan. Tapi sebelum kita beri persembahan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas berkat-Mu. Kau izinkan bisa berkumpul di sini seperti pada setiap minggu. Bapak, Engkau ajarkan pada hari ini betapa indahnya kesetiaan-Mu, dan kami berharap dan terus berdoa Tuhan, kiranya kesetiaan itu tidak hanya sebatas doktrin yang kami pelajari, tapi juga bisa kami hidupi dan kami nikmati sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berikan persembahan. Kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan bisa berbuah untuk pekerjaan-Mu, sehingga orang-orang di luar sana juga bisa merasakan kasih setia-Mu dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang semua. Saya mewakili dari Komisi Youth, dari Anugerah Youth,
mau ngajak teman-teman semua untuk ikut Connection. Connection ini apa? Ini adalah semacam retret buat kita anak-anak youth. Kita mau have fun bareng, kita mau diskusi untuk youth kita ke depannya mau dibawa kemana bareng. Kapan? Itu nanti tanggal 26, 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Tempatnya di Sentul, kita juga nanti ada barbecue bareng, banyak kegiatan yang seru. Teman-teman yang mau mendaftar boleh scan ada QR code-nya, juga boleh menghubungi Zevan atau Jane. Perlu diingat teman-teman, untuk acara ini kita akan ada biaya pendaftaran 50.000. Terima kasih. Saudara, kita akan kembali dalam panggilan kita sebagai umat yang beriman kepada Kristus. Biarlah kita pulang dan kita boleh tetap setia kepada Allah yang telah lebih dulu setia kepada kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan komitmen kita. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita nyatakan kemuliaannya, kebesarannya, bahwa Yesus Raja. Di dalam pendidikan kita, di sekolah, di kampus, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, di seluruh aspek hidup kita. Mari sekali lagi kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja.
Bapak Ibu, mari kita sekali lagi berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian kebaktian di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kesetiaan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, bekerja di dalam hidup kami, supaya kami boleh terus-menerus menikmati akan kesetiaan Tuhan di dalam setiap detik hidup kami, dalam setiap aspek hidup kami. Bapak Surgawi, tidak lupa kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan jamah mereka. Kiranya di dalam kelemahan tubuh ini pun mereka boleh terus menikmati akan kesetiaan Tuhan. Mereka boleh mengalami akan pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam masa ujian juga. Kiranya kesetiaan Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menyertai mereka, membuat mereka bijaksana di dalam mengatur waktu, di dalam belajar. Kami menyerahkan juga rekan-rekan kami yang sedang pelayanan jauh dari kami. Ada teman-teman Connect yang mission trip ke Salatiga, Tuhan sertai mereka, Tuhan pimpin mereka, kiranya mereka boleh memberitakan akan kabar sukacita kesetiaan Tuhan kepada siapapun yang mereka layani di sana. Kami menyerahkan setiap kami di tempat ini, pergumulan kami, apapun yang kami alami, kami mau terus menikmati akan kesetiaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menguatkan kami supaya kami juga boleh setia. Sebab orang percaya hidup oleh karena kesetiaan yang memimpin kepada iman. Ini doa kami, Tuhan yang berkati setiap kami. Biarlah kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus senantiasa menaungi kita, hidup kita, rumah kita, studi kita, pekerjaan kita, dan semua bidang kehidupan kita berada di bawah naungan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.